Halo semua, perkenalkan nama aku Safa Kalisa Rahab dari kelas 101 dari Sekolah SMA Negeri 12 Jakarta. Di sini aku akan menjelaskan tentang bank, dari definisi bank, jenis-jenis bank, terus fungsi bank, dan aku juga akan menjelaskan otoritas jasa keuangan atau biasa yang disebut dengan OJK. Bank adalah lembaga keuangan yang tugas utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Lalu ada juga fungsi bank. Apa aja sih fungsi bank? Yang pertama itu menghimpun dana dari masyarakat atau fungsi intermediasi. Terus yang kedua menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit. Lalu yang ketiga ada memberikan layanan jasa keuangan seperti transfer, pembayaran, dan juga investasi. Lalu selain fungsi bank, ada juga jenis-jenis bank yang ada di Indonesia. Nah, apa aja sih jenis-jenis bank yang ada di Indonesia? Yang pertama, bank sentral. Contohnya, Bank Indonesia. Fungsinya mengatur dan mengawasi perbankan. Terus yang kedua, ada bank umum. Apa sih itu bank umum? Melayani jasa keuangan lengkap seperti tabungan, kredit, dan layanan pembayaran. Lalu yang ketiga ada bank pengkreditan. Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR, fokus pada masyarakat kecil, tidak menyediakan layanan seperti giro. Nah, lalu ada juga prinsip kegiatan usaha bank di Indonesia. Nah, prinsip kegiatan usaha bank di Indonesia ini memiliki 4 asas, yaitu yang pertama, asas demokrasi ekonomi, asas kepercayaan, asas kerahasiaan, dan juga asas kehati-hatian. Nah, 4 asas ini ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam Undang-Undang Perbankan. Nah, selain prinsip kegiatan usaha, ada juga produk, yaitu seperti simpanan. Nah, simpanan ini termasuk tabungan, giro, dan juga deposito. Terus ada pinjaman kredit, seperti kredit konsumtif, misalnya KPR, kredit kendaraan, dan kredit produktif, misalnya kredit usaha, jasa. Terus ada jasa lainnya, seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan juga pembelian obligasi. Nah, setelah perbankan tadi, di sini aku mau jelasin tentang LPS. Apa sih itu LPS? LPS adalah lembaga yang menjamin simpanan nasabah di bank hingga nominal tertentu, atau saat ini minimal 2 miliar per nasabah per bank. Nah, tujuannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Nah, di sini sekarang aku ingin menjelaskan tentang otoritas jasa keuangan atau biasa yang disebut dengan OJK. Nah, OJK sendiri didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga ini menggantikan fungsi pengawasan sektor keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia dan juga Bapepam LK. Kak, apa sih fungsi OJK? OJK itu fungsinya yang pertama menyelenggarakan kegiatan jasa keuangan secara teratur, adil, dan juga transparan. Nah, yang kedua, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan. Yang ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Terus juga yang keempat, meningkatkan daya saing perekonomian, menjaga kepentingan nasional, dan juga memajukan kesejahteraan umum. OJK sangat berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan serta pembangunan Indonesia. OJK juga berperan aktif dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat. OJK sendiri juga memiliki berbagai wewenang, diantaranya seperti mengatur, mengawasi, memeriksa, dan melindungi konsumen. Terus ada juga wewenang OJK seperti regulasi. Apa sih itu regulasi? Menetapkan peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan keputusan terkait jasa keuangan. Terus yang kedua ada pengawasan, mengawasi kegiatan operasional lembaga keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan non-bank. Terus yang ketiga ada perlindungan konsumen, melakukan pencegahan kerugian konsumen, memberikan edukasi, dan juga membela konsumen. Terus yang keempat ada pemeriksaan, melakukan pemeriksaan dan penyelidikan terhadap lembaga keuangan, pelaku, dan penunjang kegiatan jasa keuangan. Terus di sini juga ada sanksi, memberikan sanksi administratif kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan. Terus ada penetapan izin, mengatur perizinan lembaga keuangan termasuk pendirian bank dan kegiatan usahanya.
ada juga penyelesaian sengketa, menyelesaikan sengketa yang terjadi di lembaga jasa keuangan. Yang terakhir ada penegakan hukum, melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan di sektor jasa keuangan. OJK pun juga ada visi dan misi. Visi OJK yang pertama menjadi OJK pun juga ada visi dan misi. Visi OJK yang pertama menjadi lembaga pengawas sektor keuangan yang kredibel dan juga dipercaya oleh masyarakat. Lalu, misi OJK yang pertama mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan dengan efektif. Yang kedua, meningkatkan perlindungan konsumen. Sekarang aku mau ngasih contoh kasus yang ditangani oleh OJK saat ini. Nah, yang lagi booming banget yaitu vintage ilegal atau pinjaman online. Nah, banyak nih pinjaman online ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK. Seringkali memberikan bunga yang tinggi, terus juga mengancam nasabahnya. Nah, apa sih tindakan OJK? OJK bertindak dengan memblokir dan menindak vintage ilegal tersebut. Nah, teman-teman, dari kasus pinjol ilegal tadi, OJK memberikan edukasi kepada masyarakat cara mengenali pinjol legal melalui aplikasi atau situs resmi OJK. Nah, selain itu, OJK juga menyediakan layanan untuk melindungi konsumen yang menjadi korban. Oke, segitu aja penjelasan dari aku. Aku Safa Kalisa Raha, pamit undur diri. Terima kasih semua.